Baiklah, kali ini kita akan melakukan uji validitas, reliabilitas, dan normalitas untuk kuesioner penelitian pengaruh kepercayaan, keamanan, dan kualitas layanan e-commerce terhadap kepuasan konsumen Tokopedia di kalangan mahasiswa STIE Malangkucekuara, Malang. Kali ini kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu dengan mengambil jawaban responden dari kuesioner yang mengenai keamanan dalam menggunakan e-commerce. Di sini terdapat 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, 4, dan 5. Kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu dengan mengambil data yang telah diberikan terlebih dahulu. Kita melihat pada Microsoft Excel ini ada data keamanan yang telah diisi oleh 30 responden. Kita lihat di sini ada data dari responden 1 sampai 30. Baiklah, kita blok terlebih dahulu datanya dari X2.1 sampai ke total score. Kita blok dari data responden 1 hingga data responden ke-30. Setelah itu kita klik Ctrl C. Setelah di copy, kita pindah ke SPSS. Di sini pada pojok kiri bawah ada tulisan data view, kita klik. Setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Kita ambil pada kolom nomor 1, kita klik kanan. Klik kanan maka akan muncul paste with variable names, kita klik itu juga. Maka data yang telah kita copy tadi akan muncul di SPSS seperti ini. Setelahnya kita klik variable view yang ada di sebelah data view tadi. Kita lihat pada bagian type, semuanya itu harus numerik. Kalau belum numerik kita ubah dulu menjadi numerik. Baru di bagian measure tuh kita ubah jadi scale semuanya. Diubah satu persatu scale-nya. Setelah scale-nya diubah satu persatu, barulah kita dapat melakukan uji validitas dengan mengklik analyze. Kita cari bagian correlate, di sebelahnya ada bivariate, kita klik itu. Setelah itu kita blok dari data X2.1 sampai ke bawah sampai ke total score. Klik panah di sampingnya, maka data tersebut akan pindah ke variables. Baru kita pastikan persennya sudah tercentang, totalnya juga, lalu flag signifikan itu sudah dicentang juga, baru kita klik OK. Setelah itu akan muncul hasil dari uji validitas kita. Untuk memastikan dia valid atau tidak, kita lihat terlebih dahulu correlation-nya di bagian total score. Itu tuh di bagian percent correlation-nya kita lihat dia adalah 0,842. Tapi untuk menentukannya kita membuka tabel R terlebih dahulu yang telah diberikan kepada saya. Kita lihat tabel R-nya. Rumus dari tabel R ini adalah 30 data responden itu harus kita kurangi 2. Jika 30 dikurang 2, maka hasilnya adalah 28. Maka kita harus melihat sampai ke data ke-28. Itu dia data ke-28. Untuk melihat dia valid atau tidaknya, kita harus melihat pada tingkat signifikasi untuk uji dua arah di bagian 0,05. Kita lihat pada data ke-28 berapakah itunya, berarti di situ 0,3610. Seperti yang ada di layar, 0,3610. Maka untuk menentukan valid atau tidaknya data uji validitasnya, maka dia harus lebih dari 0,3610. Kita lihat pada total skor di SPSS tadi ini, ternyata dia lebih besar dari 0,3610. Maka dapat kita katakan kalau data kita itu valid. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliability dengan mengklik analyze.
Lalu kita klik scale, di sampingnya ada reliability analysis, kita klik itu, lalu akan muncul data seperti ini. Kita blok data dari X2.1, lalu kita blok ke bawah juga dengan menekan shift panah bawah, baru kita klik panah di sampingnya, maka data itu akan pindah ke bagian items. Setelah pindah ke bagian items, kita klik OK. Maka akan muncul data reliability-nya. Kita lihat pada bagian crown batch alpha-nya, jika dia lebih dari 0,7, maka dapat dipastikan data kita reliable, sehingga kita tidak perlu membuat kuesioner baru karena data yang pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat itu reliable. Selanjutnya kita akan melakukan uji normality dengan mengklik analyze, lalu klik descriptive statistic, terus kita klik explore. Setelah diklik explore, kita blok lagi bagian X2.1, lalu di shift ditambah panah bawah, total skornya tidak perlu, kita klik panah yang ada di samping, maka datanya akan pindah ke dependent list. Setelah itu kita klik plots yang ada di sampingnya, kita pastikan kita centang normality plots with testnya itu, kita centang terlebih dahulu. Baru kita klik continue. Setelah itu kita buka bagian statistik itu. Setelah kita lihat apakah deskriptifnya sudah tercentang atau belum. Jika belum kita centang, jika ya udah, baru kita pastikan di confidence itu sudah 50%, 95% atau belum. Harus dipastikan sudah 95%, baru kita klik continue, baru kita klik OK. Tunggu sebentar. Kita akan melihat hasil dari tes uji normality-nya. Baiklah, ini sudah selesai hasil dari uji normality-nya. Bagian yang kita lihat adalah yang di bagian pada bagian test of normality. Jika data responden kita lebih dari 100 orang, kita dapat menggunakan yang di samping itu. Jika data kita kurang dari 100 orang, maka kita harus menggunakan Sapir-Whorf. Terus untuk melihat dia normal atau tidak, kita lihat pada kolom signifikan. Jika dia lebih besar dari 0,05, maka data kita itu normal. Kalau dia lebih kecil dari 0,05, maka data kita tidak normal. Seperti yang terlihat di layar, maka data kita itu tidak normal karena hasilnya kecil dari 0,05. Selanjutnya kita akan melakukan uji validitas, reliabilitas, dan normalitas pada variabel layanan. Kita lihat lagi, kita ambil lagi data pada Microsoft Excel tadi. Dengan ngeblok data dari X3.1, kita blok dulu sampai ke bagian total score. Terus kita blok sampai dari data responden 1 hingga ke data responden yang ke-30. Setelah itu kita klik Ctrl C. Setelah di copy, kita dapat buka SPSS kembali.
Kita membuka SPSS yang sebelumnya telah kita lakukan pada data keamanan, variabel keamanan. Di sini, di sebelah sini sudah ada dari data variabel keamanan, maka kita akan mengklik di sebelahnya. Klik kanan juga, maka akan muncul paste with variable names. Akan kita letakkan data dari kuesioner layanan di sebelahnya. Setelah itu kita klik variable view. Ini ada, oke. Setelah itu kita klik variable view. Kita lihat pada kolom type, karena semuanya sudah diubah menjadi numerik, harus diubah menjadi numerik. Jika belum, kita harus merubah data pada type ini menjadi numerik. Lalu kita yang di measure sebelah ini, seperti tadi, kita harus ubah menjadi scale semuanya. Satu persatu kita ubah data unknown itu menjadi scale. Setelah sebagian measure itu udah diubah menjadi scale semua, barulah kita dapat melakukan uji validitas dengan mengklik analyze. Sama seperti data di keamanan tadi, kita klik correlate, kita cari correlate. Di sebelahnya ada bivariate, baru kita klik bivariate. Setelah itu, karena kita sudah melakukan tes uji validitas dengan data keamanan tadi, maka yang pada bagian variabel sebelah ini kita pindahkan dulu kembali ke tempat awalnya dengan ngeblok, dengan shift panah bawah, kita ubah, klik panah di sampingnya, maka dia akan kembali ke seperti semula. Lalu kita ambil data yang mau kita uji validitasnya yang di bawah ini, kita blok, klik shift, plus panah bawah satu persatu sampai ke total score. Baru kita klik panah yang di sampingnya, maka data itu akan pindah ke variables. Baru kita pastikan kalau itu persennya udah centang, itu juga sudah two-tailed, dan flex significant correlationsnya itu udah dicentang juga. Baru kita okekan. Maka inilah hasil di uji validitas untuk variabel layanan. Dapat kita ketahui juga tadi pada bagian variabel keamanan tadi, karena kita sudah melihat tabel R-nya, jika untuk menentukan valid atau tidaknya dengan melihat dia lebih dari 0,3610, maka kita lihat pada bagian total score person correlation-nya ternyata dia lebih dari 0,3610, yaitu ada yang 0,705, 0,787, maka dapat kita pastikan semua data ini valid. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji reliability dengan mencari bagian scales. Sudah diklik bagian scale, maka kita klik di sampingnya reliability analysis, kita klik terlebih dahulu. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Karena kita sudah melakukan tes reliability untuk variabel keamanan sebelumnya, kita pindahkan yang di bagian items ini ke tempat awalnya dengan membloknya. Shift tambah panah bawah, kita klik di panah di sampingnya, maka dia akan kembali ke tempat semula. Untuk data yang baru, kita klik yang di bagian bawah ini, X3.1. Kita dapat memblok dengan mengklik Shift tambah panah bawah hingga ke X.5. Kita pindahkan dia ke bagian items dengan mengklik panah di samping itu. Setelah pindah, kita klik OK. Maka muncullah hasil dari uji reliability kita. Untuk menentukan dia reliable atau tidak, kita harus mengetahui bahwa
data reliable itu adalah lebih dari 0,7. Seperti yang kita lihat pada reliability statistiknya pada bagian Cronbach's alpha, dia lebih dari 0,7 yaitu 0,862. Maka dapat kita pastikan data kita saat ini reliable. Atau kita tidak perlu membuat ulang kuesionernya. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitasnya dengan mengklik Analyze. Terus kita klik pada bagian Descriptive Statistic. Setelah itu kita cari di sampingnya bagian Explore, kita klik. Sama seperti tadi, karena kita sudah melakukan uji normality untuk variabel keamanan, kita pindahkan dulu dia ke tempat awal. Setelah dipindahkan, kita klik bagian X3.1 yang di bawah itu, kita blok lagi. Kita blok lagi dari data X3.1, terus kita pindahkan ke bagian Dependent List. Setelah itu, kita klik Plots, kita pastikan normality itu tuh sudah tercentang. Jika belum, kita harus centang terlebih dahulu. Terus kita klik Continue. Setelah itu kita klik bagian statistik, kita harus memastikan deskriptifnya itu sudah tercentang dan sudah 95%, baru kita klik Continue, baru kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Inilah hasil dari uji normality-nya. Kita scroll ke bawah untuk melihat pada bagian test of normality-nya. Kita scroll terlebih dahulu. Setelah terlihat test of normality-nya, kita dapat melihat apakah data kita normal atau tidaknya di bagian signifikan paling ujung itu. Untuk menentukan data kita normal atau tidak adalah kalau data kita lebih besar dari 0,05, maka data kita normal. Tapi kalau data kita kecil dari 0,05, maka data kita tidak normal. Setelah kita lihat ini, maka dapat dipastikan data kita itu tidak normal.